Kak Astrid, kita sama-sama ketahui bahwa latar belakang berdirinya bangsa ini juga dari semangat para pemuda-pemudi Indonesia kala itu untuk memerdekakan bangsa ini. Di hari ini, di era yang kontemporer hari ini, sesuai dengan tema pembahasan kita, bagaimana sih peranan pemuda-pemudi Indonesia di kancah internasional. Seperti yang hari ini Kak Astrid dan teman-teman geluti di organisasi yang bernama OIS Youth Indonesia. Nah, tentu banyak sekali organisasi-organisasi yang sama peranannya seperti OIS, tetapi konsennya mungkin dibeda-bedakan. Kembali kepada pertanyaan yang pertama adalah pemuda di Indonesia sendiri, Kak Astrid melihatnya seperti apa dalam peranannya mengontrol emosi keumatan dan kebangsaan hari ini? Oke, ini pertanyaan kedua tapi lumayan berat ya. Jadi luar biasa diskusi kita ini. Baik, jadi untuk pemuda Indonesia ya, sebenarnya ini juga mungkin inner view, jadi perspektif saya karena saya juga bagian dari pemuda gitu. Pemuda Indonesia itu termasuk orang-orang yang aktif tentunya dalam hal pergerakan. Ya, saya mungkin highlightnya dari pergerakan dulu. Tidak banyak sebenarnya negara-negara yang punya banyak pergerakan dalam artian grassroots gitu. Ya kalau kita ini kan ada civil society ya, yang mungkin induknya juga ada pada ormas-ormas Islam terbesar, berbagai macam OKP Islam juga. Jadi sebenarnya pemuda Indonesia ini aktif, dinamis, daya juangnya tinggi, sangat kritis, vokal, dan tentu ini sebenarnya potensi yang besar. Saya pernah, ya ini hasil refleksi saya, pemuda ini kan 16-30 ya. Nah, ini adalah usia yang sangat dinamis. Ya 16-18 itu kan mungkin usia ya SMA ya, 17 atau 18 mulai kuliah sampai 21, dan ada jenjang-jenjang lain gitu. Jadi ini merupakan PR gitu. Kalau dari teori youth participation, hard theory, sebenarnya peran senior itu juga penting. Dalam artian untuk membina, membimbing, mengarahkan, karena pemuda ini kan lagi-lagi ya usianya bukan anak-anak gitu. Betul. Sudah harus menjadi change maker, sudah harus menjadi bagian masyarakat yang produktif, yang bisa memberikan dampak berguna lah maksudnya kan, dengan skills yang kita emban dari pendidikan tinggi, baik itu bisa vokasi, bisa S1, S2 dan sebagainya. Jadi yang saya lihat ini ada banyak sekali komunitas, ada banyak sekali civil society, OKP, gerakan-gerakan yang tentu visinya atau concernnya juga beda-beda. Ada yang fokus ke pendidikan, ada yang fokus ke advokasi hal khusus, ada yang specialized. Tapi belum tentu semuanya sudah teridentifikasi, sudah terpetakan lah. Dalam artian belum tentu sudah saling mengenal. Betul. Karena ini juga akan berdampak pada impact kepada masyarakat, kemudian juga identifikasi ke sesama gerakan atau komunitas yang mungkin punya visi yang sama. Karena sebenarnya untuk melakukan perubahan itu kan tidak mesti, bukan tidak mesti, bahkan tidak mungkin sendirian. Betul. Harus bersama-sama. Perlu bersama-sama, perlu ada network, ada grup, dan lebih bagus jika grup itu ataupun individu ya, itu bisa berkolaborasi dengan mereka yang sama visinya, sehingga impactnya itu lebih besar. Karena lagi-lagi kita bicara soal pergerakan, komunitas, organisasi, itu kan ruhnya adalah kegiatan. Betul. Kegiatan itu tentu perlu, tidak kita bisa menafikan, butuh resource. Betul. Resource dalam berbagai macam ya, resource SDM, resource logistik ya. Kita secara realistis gitu, ataupun resource yang lain, network, relasi. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya
ketika kita saling mengidentifikasi dan berkolaborasi. Terlebih kita juga sudah open gitu, tidak hanya dalam negeri tapi bahkan luar negeri, karena kita juga ada target SDGs, atau pembangunan berkelanjutan. Sudah berapa lama Kak Astrid memimpin, jadi presiden maksudnya di OIC Youth Indonesia ini? Untuk keterlibatan saya di OIC Indonesia itu sudah lumayan lama. Sebenarnya dari zaman saya kuliah, biasanya udah lulus sekarang. Universitas apa sebelumnya, mohon maaf? UIN Jakarta. UIN Jakarta, wow. UIN Jakarta itu waktu saya di tahun 2 tahun terakhir. Waktu itu masih di bagian Executive Secretary, kemudian Secretary General, dan kini jadi Presiden. Tapi kurang lebih yang saya yakini ya, itu it's not about position gitu. Yang penting bagaimana kita memberikan dampak, bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita berperan. Tapi untuk menjawab yang tadi, saya jadi Presiden OIC Indonesia sejak akhir tahun 2020. Jadi untuk pemuda OKI ini kan organ, kalau untuk pusatnya ya, ini kan organ afiliasi OKI, pusatnya di Istanbul, markasnya juga di Istanbul, yang berkuasa atau yang menjabat jadi presiden juga dari Turki gitu. Nah, di bawah ICYF ini karena mereka juga sifatnya organ payung ya untuk mengurusi kepemudaan di negara-negara OKI. Jadi ada yang namanya representasi member organization, terdiri dari organ-organ payung dari negara OKI masing-masing. Misalkan Indonesia ada, terus kemudian Malaysia, Pakistan, dan juga lembaga-lembaga internasional ataupun NGO, think tank dari negara minoritas Islam. Termasuk Rusia juga ada perwakilan di ICYF sebagai observer, tapi mereka dari negara bagian Tatarstan yang mayoritas Islam. Kemudian ada juga yang dari Georgia, Ukraina, Romania. Tapi memang nomenklaturnya bukan OIC, jadi mereka atas nama nama organ masing-masing. Masing-masing negara maksudnya? Iya. Baik. Kak Astrid, tadi seperti yang tadi saya singgung sebelumnya, berdasarkan CV yang kami terima, Kak Astrid pernah mengikuti rapat-rapat internasional, baik itu di sidang PBB. Sedikit menceritakan apa kira-kira saat itu kesan yang paling terpenting dan memberikan rasa cinta kepada Kak Astrid sendiri terhadap tanah air dan juga terhadap Kak Astrid sendiri kala itu. Apa yang saat itu menjadi kesan terpenting Kak Astrid waktu di memimpin Indonesia, terutama di sidang-sidang internasional? Karena ini menjadi motivasi terutama untuk generasi muda hari ini. Itu pertanyaan yang menarik ya, dan ini salah satu pertanyaan yang sangat saya antusias gitu untuk jawab dan untuk share. Jadi sudah ada beberapa event yang saya ikuti gitu. Tapi yang pertama dan yang paling berkesan itu tahun 2017. Waktu itu namanya OIC Youth Capital Fest. OIC Youth Capital itu ibu kota pemuda OKI gitu. Jadi ini sebelum pandemi ya, karena kita juga sudah tidak atau jarang kegiatan offline. Itu tiap tahun ada yang namanya satu kota khusus dari negara OKI yang terpilih untuk menjadi tuan rumah berbagai macam kegiatan sepanjang tahun. Kurang lebih 6-10 kegiatan dalam satu tahun. Dan kebetulan di tahun 2017 ada 3 ibu kota OKI, termasuk Shiraz, Putrajaya, dan Fes di Maroko. Nah, waktu itu saya mewakili atau menjadi salah satu representasi pemuda Indonesia yang di event Fes. Waktu itu forum soal youth prevention of violence and terrorism.
tidak saya sendiri dari Indonesia, selain saya ada 2 lagi, satu dari IMM dan satu lagi dari UGM gitu. Jadi itu lumayan berkesan karena dibanding konferensi-konferensi sebelumnya yang saya ikuti, memang lebih banyak atau sebagian besar adalah simulasi sidang. Simulasi sidang itu kan diplomatic simulation ya, atau simulasi diplomatik yang merupakan bentuk edukasi dari persidangan yang sebenarnya. Namanya MUN, kalau untuk OKI juga ada namanya model OIC. Tapi sebatas itu saja, jadi kita memang dilatih untuk membuat resolusi, rekomendasi, tentunya dengan speech juga, negosiasi, public speaking. Ya cuma setelah event itu selesai ya selesai. Ya syukur-syukur mereka punya network, punya akses untuk menyampaikan rekomendasi tersebut ke kementerian dan lembaga terkait, tapi memang sebatas dalam negeri saja gitu. Karena sebagian besar yang saya ikuti dalam negeri ataupun based on kampus di luar gitu. Nah, untuk kegiatan Pemuda OKI ini lumayan atau sangat spesial karena memang penyelenggaranya adalah ya organ antar pemerintah, yang mana ya mereka lingkupnya adalah G2G. Jadi segala sesuatu memang sudah disepakati oleh negara OKI lain di forum-forum terkait. Misalkan untuk mereka menyelenggarakan suatu event atau mengesahkan bahwa suatu forum ini akan di hosting atau diselenggarakan di mana, itu kan butuh kesepakatan bersama. Nah, itulah yang terjadi di lingkup Pemuda OKI ini. Jadi waktu itu kebetulan saya juga terpilih untuk membaca Youth Commitment. Jadi itu bagian dari satu deklarasi, tapi dibagi ke 3 bagian. Ada yang versi Arabik, ada yang versi Arabik tapi lebih ke latar belakang, dan saya bagian komitmen atau actionnya. Nah, waktu itu ya saya bacakannya di depan para semua peserta, pimpinan lain, karena itu di closing ceremony, dan itu salah satu dari pengalaman pertama saya yang berkesan karena secara langsung melihat bahwa berarti pemuda ini bisa setara gitu dengan para senior-senior. Bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang ada di negara-negara lain ya. Iya.